seumpama biji. Shalom, saudara Tuhan, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi dan kita sedang membahas satu tema, hargai akan yang kecil. Dan kemarin kita telah melihat bahwa Tuhan memilih Daud karena dia memiliki hati yang setia. Artinya bahwa dia walaupun dia menggembalakan hanya 2-3 ekor kambing domba, Daud itu melakukannya dengan setia. Bahkan sudah tahu bahwa dia melakukan ini di tengah-tengah dia memiliki pengurapan yang dahsyat, pilihan yang dahsyat, yaitu menjadi seorang raja. Tetapi tidak pernah terbersih dalam pikirannya, tidak pernah keluar dalam mulutnya bahwa dia akan menjadi raja, atau dia berbicara tentang kerajaan. Dia tetap menggembalakan kambing domba yang hanya sedikit itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan melihat bagian lain kenapa Tuhan memilih Daud. Bukan sekedar dia setia. Kita akan melihat dia adalah orang yang taat. Dikatakan saudaraku yang kasih Tuhan, ketika satu kali dia mendapat tugas dari ayahnya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-17 dikatakan, Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat perkemahan kepada kakak-kakakmu. Ini perintah daripada Isai ayahnya. Dia berkata supaya Daud membawa satu bagian yang diberikan kepada kakaknya. Di tengah-tengah Tuhan percayakan, atau di tengah-tengah dia mengembalakan kambing domba, Tuhan memberi tugas melalui ayahnya untuk membawa akan gandum dan diberikan kepada kakaknya. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang menarik? Dikatakan, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannyalah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat sorak perang. Saudara yang kasih Tuhan, yang dikerjakan Daud, ternyata Daud adalah orang yang taat. Dikatakan dengan jelas, Daud bangun pagi-pagi dan melakukan sesuatu yang diperintahkan ayah, persis apa yang diperintahkan ayahnya. Artinya bahwa dia bukan sekedar setia, tapi dia taat. Orang yang taat selalu dia bertanggung jawab. Tidak sekedar dia melakukan tanpa tanggung jawab. Orang yang setia itu selalu dia bertanggung jawab. Orang yang taat itu selalu bertanggung jawab. Bagaimana dengan hidup saudara? Apakah saudara ini adalah orang yang setia, orang yang taat? Orang yang taat, setia, pasti dia bertanggung jawab. Buktinya, saudara Yesus dikatakan, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannyalah kambing dombanya pada seorang penjaga. Dia tidak sekedar dipercaya yang lebih, lalu meninggalkan yang kecil, tidak. Yang kecil pun dia perhatikan dengan mempercayakan, memberikan kepada penjaganya untuk menjaga kambing dombanya. Tidak ditinggal begitu saja. Bagaimana dengan hidup saudara ketika saudara dipercayakan sesuatu yang besar? Apakah yang kecil ditinggal begitu saja? Mati silakan, hidup silakan? Saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang setia, orang yang taat, pasti dia bertanggung jawab. Biarlah hidup kita adalah hidup orang yang setia dan taat, sehingga saudara bertanggung jawab. Seketika saudara dipercayakan sesuatu yang besar, yang kecil pun tidak dibiarkan begitu saja. Diekstafetkan, dipercayakan kepada penjaganya untuk supaya menjaga kambing yang 2-3 ekor itu. Jadi saudaraku kasih Tuhan, dalam hidup ini perlu kita ini boleh dikatakan setia dan taat, tetapi juga harus bertanggung jawab. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah kami menjadi orang yang taat dan bertanggung jawab, supaya hidup kami boleh ada di mata-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.